Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Valencia dengan NIM 2190 301006. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu buku 10 dan buku 11. Singkong dan produk atau jasanya yaitu di bidang makanan. Langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 1.1 yang saya pilih yaitu informasi pasar, kooperatif. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan pelanggan. Lalu ada juga tren dan perkembangan pasar. Dan selanjutnya yaitu angka penjualan. Nah, di sini jenis pemasarannya yang saya gunakan yaitu pemasaran bisnis ke bisnis. Kemudian saya menggunakan pemasaran langsung. Lalu ada pemasaran ide dan juga pemasaran sektor publik. Yang terakhir yaitu pemasaran jarak jauh, yang dimana agar bisa dikirim hingga keluar kota. Pada 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar yang saya pilih yang pertama yaitu e-commerce. Selanjutnya yaitu segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Di kontribusi pada bisnisnya saya memilih untuk berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Pada 1.3 pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif yang saya pilih yaitu functional approach. Selanjutnya yang kedua di investasi peluang pemasaran. Pada 2.1 peluang pemasaran yang saya pilih yaitu penetrasi pasar. Nah, di sini terdapat menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dan segmen yang ada. Selanjutnya yang saya pilih yaitu pengembangan produk, di mana di sini dijual kepada pelanggan dengan menggunakan FAB, Factor Advantage and Benefits. Selanjutnya di 2.2 terdapat hasil evaluasi peluang. Yang saya pilih yaitu desain fungsional dari produk. Kemudian saya pilih daya tahan bahan baku. Yang selanjutnya bisa diandalkan. Yang selanjutnya yaitu keamanan produk. Ada juga kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah. Kemudian standarisasi, lalu kemudahan untuk diproduksi, dan kemudahan untuk ditangani. Pada 2.2 kelayakan finansial, saya memilih biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Selanjutnya pada 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial, pasar pesaing yang saya pilih yaitu pemotongan harga dan juga kupon. Lalu di 2.5 ranking peluang pemasaran, saya memilih new topics. Nah, di langkah yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Di 3.1 yang saya pilih yaitu perencanaan proyek pemasaran, kemudian kepatuhan dan resiko merek. Dan di 3.2 perubahan organisasi yang saya pilih struktur organisasi berbasis produk. Selanjutnya struktur organisasi berorientasi pada pelanggan. Di 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya yang saya pilih yaitu peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan juga penelitian dan pengembangan. Selanjutnya di 3.4 komunikasi kelayakan, saya memilih staf sumber daya manusia dan juga tenaga pemasaran. Di 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi perubahan yang diperlukan, yaitu saya akan mengembangkan produk saya yang lebih besar agar bisa dikirim tidak hanya di area Jakarta, tetapi juga bisa dikirim hingga ke luar negeri dan bertahan lama. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-11 dengan judul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Produk saya tetap keripik singkong karena saya memilih produk keripik singkong dengan bahan baku yang mudah didapat dan juga proses yang mudah dikerjakan. Nah, di sini elemen yang pertama adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria kerjanya alasan kebutuhan modal usaha baru yang saya pilih penanaman modal, kemudian siklus pengembangan produk yang panjang. Di sumber-sumber modal personal yang saya pilih yaitu dana pribadi pendiri. Di potensi peningkatan pendanaan yang saya pilih personal funds atau dana pribadi. Lalu saya memilih debt financing yaitu pembiayaan berhutang. Potensi peningkatan pendanaan, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Di kriteria business angels, saya memilih mereka
berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Di jenis venture capital yang saya pilih yaitu berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company dan juga bank affiliate venture company. Selanjutnya yaitu initial public offering yang saya pilih mengatasi kendala pinjaman, selanjutnya juga monitoring. Nah, di elemen yang ketiga, pada kriteria bank komersial yang saya pilih yaitu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas. Selanjutnya, di sumber-sumber pinjaman lain yang saya pilih yaitu teman dan keluarga. Kemudian organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Pada elemen yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan dan modal. Pada kriteria leasing atau sewa yang saya pilih yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Selanjutnya yaitu di SBIR, saya memilih program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Berikut adalah hasil kerja saya di buku kerja 10 dan ke-11. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada pengerjaan saya yang kurang jelas. Terima kasih dan wassalamualaikum.